Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, nah pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa-doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabb kulli syai'in khaliqul habibana wa nazila tawratu injiru. Suap panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila amal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus nyesel di rumah ndak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat, itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi, kalau betul ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Makanya ada anni arafil manami anni atbahu. Makanya ketika Sayyid Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madaih, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Sayyid Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min awladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka napa mulka. Nyata padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misra mimpi ini ara sapa baqaratin siman. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah, lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, Mas layuk tamadu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haqq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasmaul haqq. Bukmun la yatakallamu bil haqq. Umyun berarti la yubsirul. Sehingga nanti kalau ada ayat wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadat tohut, andekan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada tuh tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaidun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9-10 orang akan bilang zaidun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaidun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta syamsun anta badru. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadat tauhid. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan
qulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal kirot. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus nganggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah lil. Ya, jadi ini sekaligus mohon ini ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.